Hai. Halo sahabat belajar yang baik hati dan rajin belajar. Pernahkah kamu mendengar tentang mumifikasi dan kitab kematian atau Book of the Dead yang dianggap sebagai jalan menuju kehidupan setelah kematian? Wah, seram ya mendengarnya. Tapi serius deh, mumi dan kitab kematian itu merupakan suatu hasil peradaban dari sebuah negara di dunia. Negara apa itu ya? Penasaran kan? Halo sahabat belajar, kita bertemu kembali. Pada video kali ini kita akan membahas tentang negara Mesir. Sebelumnya, kamu pernah lihat mumi nggak sih? Kalau di film atau di internet mungkin pernah ya. Nah, kalau lihat langsung pernah nggak? Mumi merupakan salah satu hasil peradaban Mesir kuno, yaitu suatu peradaban yang berkembang di bagian timur laut Afrika. Peradaban yang berkembang sekitar 3100 sampai 27 sebelum Masehi ini terpusat di sepanjang hilir Sungai Nil yang panjangnya mencapai 6.400 km. Kenapa sih bisa ada mumi di Mesir kuno? Nah, hal ini tidak terlepas dari keyakinan mereka yang meyakini adanya kehidupan setelah kematian atau di afterlife. Begitu ya mengenai cerita singkat tentang mumi. Nah, kita lanjut ya membahas negara Mesir. Yang pertama yang kita bahas adalah lokasi negara Mesir. Dilihat dari letak astronomisnya, Mesir terletak pada 25 derajat bujur timur sampai 36 derajat bujur timur dan di antara 22 derajat lintang utara sampai 32 derajat lintang utara. Sedangkan secara geografis, Mesir terletak di Afrika Utara dengan batas-batas negara sebelah utara Laut Mediterania, sebelah barat Libya, sebelah selatan Sudan, sebelah timur Laut Merah. Dengan luas mencapai 1.500.000 km persegi yang menjadikan negara Mesir menjadi negara ke-30 terbesar di dunia. Sahabat belajar, terusan Suez adalah sebuah terusan yang sangat penting bagi dunia yang kita temui di Mesir. Kenapa ya terusan Suez itu penting? Terusan Suez memperpendek jarak dari benua Eropa dengan negara-negara Asia dan Australia. Begitu juga sebaliknya. Kita lanjut, yang kedua adalah iklim Mesir. Sahabat belajar, masih ingat kan manfaat kita mengetahui letak astronomis, khususnya letak lintang suatu negara? Dengan posisi Mesir yang berada 22 derajat lintang utara sampai 32 derajat lintang utara. Ayo, jika kita lihat gambar pembagian iklim matahari berikut, maka dapat disimpulkan negara Mesir beriklim apa? Ayo. Ya, hampir seluruhnya negara Mesir beriklim subtropis dan gurun, sehingga menyebabkan di Mesir terdapat dua musim, yaitu musim yang sangat panas atau hot summer dan musim dingin yang ringan atau mild winter. Yang ketiga adalah bentuk muka bumi. Sahabat belajar, pernahkah kamu melihat gumuk pasir? Di daerah Bantul berdekatan dengan pantai Parangtritis, di sana bisa kita temui gumuk pasir. Nah, di negara Mesir, sebagian besar adalah gumuk pasir. Selain gumuk pasir, bentuk muka bumi lain yang ada di Mesir yaitu Semenanjung Sinai yang terdiri atas dataran tinggi dan pegunungan. Kemudian ada Gurun Aradia. Daerah ini merupakan pegunungan yang kasar
sangat tandus dan bergelombang. Yang berikutnya adalah gurun Libya, merupakan sebuah permukaan daratan yang letaknya lebih rendah dari permukaan laut. Kebayangkan daratan seperti ini atau disebut juga dengan depresi kontinental. Yang berikutnya adalah lembah Sungai Nil, merupakan dataran rendah yang sangat subur. Kita lanjut ya, tentang geologi negara Mesir. Mesir adalah bagian dari Keraton Afrika Utara yang mengalami konteks sejarah geologinya mengalami transgresi secara periodik. Tahu kan transgresi itu? Nah, begini nih, transgresi artinya laut yang permukaannya meluas. Laut transgresi terjadi karena naiknya ketinggian air laut sehingga menyebabkan daratan di sekitarnya tergenang. Penyebab naiknya air laut karena pencairan es di kutub utara akibat dari meningkatnya suhu bumi atau sering kita kenal dengan global warming. Kita lanjut mengenai flora dan fauna di Mesir. Tahukah sahabat belajar, Mesir adalah salah satu negara yang tidak memiliki hutan loh. Adapun flora yang bisa kita temui di Mesir adalah pohon lontar, palma, kayu putih, akasia, dan semacam pohon cemara. Sahabat belajar tentunya tahu onta bukan? Nah, onta merupakan fauna yang kita temui di Mesir. Selain onta, ada domba, keledai. Di Mesir juga kita temui sekitar 300 jenis burung. Selanjutnya adalah mengenai penduduk Mesir. Menurut data WPDS tahun 2015, penduduk Mesir sekitar 89,1 juta jiwa yang dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang itu yang pertama, orang Nubian dengan ciri-ciri kulit hitam. Yang kedua, orang Hamid dengan ciri-ciri kulit putih dan merupakan pendiri Mesir kuno. Dan yang ketiga adalah orang Arab. Sahabat belajar, 90% penduduk Mesir beragama Islam. Sisanya adalah 10% beragama Kristen. Nah, sudah lebih kenal bukan tentang negara Mesir? Sahabat belajar, tahukah kamu di negara Mesir ada yang namanya Laut Merah loh, atau Red Sea? Nah, kira-kira mengapa ya disebut Laut Merah? Apakah warna lautnya merah? Penasaran bukan? Boleh dicari tahu ya, dan silahkan ditulis di kolom komentar mengapa laut tersebut diberi nama Laut Merah. Demikian penjelasan tentang negara Mesir. Semoga bermanfaat. Sebelum kita akhiri videonya, boleh dibagikan ke teman kamu ya. Sampai jumpa dan seperti biasa, terima kasih.